Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Usi nafsi wa usikum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Bapak Ibu yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pembahasan kali ini akan memuat materi dari juz 13, yakni Quran Surat Yusuf ayat 53 sampai Quran Surat Ibrahim ayat 52, yang diawali dengan sambutan Raja Mesir sembari menawarkan jabatan tinggi di kerajaan bagi Nabi Yusuf alaihissalam. Sesungguhnya kamu mulai hari ini menjadi seorang yang berkedudukan tinggi di lingkungan kami, lagi dipercaya. Kemudian Nabi Yusuf menjawab, jadikanlah aku bendaharawan Mesir, karena sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga dan berpengetahuan. Hadirin yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah Allah Subhanahu wa taala beri kedudukan kepada Yusuf di Mesir dengan gelar Al-Ajiz. Beliau kini bebas berkelana kemanapun, setelah sebelumnya terkungkung jeruji penjara. Nama beliau mulai harum, setelah sebelumnya dicemari skandal. Semua tunduk pada perintahnya, setelah sebelumnya beliau ditindas dan diusir. Mustahil Allah Subhanahu wa taala menyia-nyiakan pahala orang yang bertakwa. Tetapi setinggi-tingginya kesuksesan Nabi Yusuf alaihissalam di dunia ini, pahala dan balasan ketakwaan beliau di akhirat itu jauh lebih baik. Nabi Yusuf berhasil mengatur perekonomian Mesir selama 7 tahun, kemakmuran dengan dikdaya. Sesuai takwil beliau terhadap mimpi raja, kini masuk 7 tahun paceklik. Kekeringan melanda. Juga wilayah sekitar Mesir seperti Syam, tempat tinggal keluarga Yusuf. Tetapi pemerintah Mesir mengumumkan surplus bahan makanan karena manajemen pangan yang jitu. Maka silakan datang menukar perabot dan harta dengan gandum. Datanglah ke 10 kakak Nabi Yusuf ke Mesir. Mereka tidak mengenali Nabi Yusuf yang telah mereka enyahkan sekitar 2 dasawarsa silam. Tetapi Nabi Yusuf alaihissalam ingat jelas wajah mereka. Nabi Yusuf perintahkan kepada para pegawainya agar perabot yang mereka gunakan untuk membarter gandum dimasukkan saja kembali bersama karung gandumnya. Nabi Yusuf alaihissalam mengancam takkan memberi gandum jika tidak kembali membawa adik mereka yaitu Bunyamin. Berhasillah Nabi Yakub dibujuk untuk mengizinkan Bunyamin dibawa ke Mesir. Setelah sumpah dan janji yang lebih ketat tentunya. Hadirin yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika tiba di Mesir, tanpa disadari kakak-kakaknya, karena semua masuk berpencar sesuai amanat sang ayah, Bunyamin ditarik ke ruangan khusus untuk bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Aku saudaramu. Nabi Yusuf memulai reuni hangat itu. Jangan sedih atas sikap para kakak-kakak kita itu. Nabi Yusuf pun mengatur siasat agar Bunyamin tetap tinggal di Mesir. Dengan menyelipkan gelas emas di dalam pundi gandumnya Bunyamin. Diperintahkanlah staf keamanan untuk menangkap mereka yang sudah mulai beranjak pergi. Demi Allah, kalian tahu, kami tak berbuat onar dan kami bukanlah pencuri.
salah satu saudara-saudara Nabi Yusuf membela diri. Lantas apa hukumannya menurut agama kalian? Kalau ternyata terbukti ada yang mencuri di antara kalian bersebelas. Nabi Yusuf bertanya kepada mereka. Hukumannya si pencuri dijadikan budak milik orang yang dicuri. Jawab mereka yang sebenarnya telah diketahui oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Diperiksalah karung-karung mereka, ternyata didapatilah barang bukti di karungnya Bunyamin. Lantas ia dijadikan budak Nabi Yusuf yang tentu diam-diam nantinya dibebaskan. Berusaha para kakak menawar hukuman itu. Tetapi tidak Nabi Yusuf gubris. Nabi Yusuf tidak menggubrisnya. Rubail atau Ruben, kakak tertua mereka, merasa bersalah hingga memutuskan tidak ikut pulang ke Syam. Fasabrun jamil. Maka sabarku adalah kesabaran yang elok, kesabaran yang indah. Respon Nabi Yakub dengan ungkapan yang sama. Seperti apa yang beliau sabdakan 2 dekade silam kala kehilangan Nabi Yusuf alaihissalam. Semakin pekat malam, berarti semakin dekat cercahan fajar. Begitulah barangkali yang dipikirkan Nabi Yakub hingga setelah kehilangan Yusuf, Bunyamin, dan Ruben. Beliau yang telah kehilangan indera penglihatannya karena duka mendalam, justru melirihkan doa, membacakan doa dengan penuh optimisme. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mendatangkan mereka semuanya kepadaku. Sungguh Dialah yang Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Nabi Yakub suruh mereka ke Mesir lagi. Tiba di sana, Nabi Yusuf singkap identitas asli beliau. Malulah ke-9 saudaranya yang baru saja memelas kemurahan hati beliau selaku Al-Aziz. Nabi Yusuf memaafkan mereka seraya menitipkan baju beliau demi kesembuhan mata sang ayah. Bawalah ke Mesir seluruh keluarga kalian. Nabi Yusuf mengundang mereka. Maka dalam rombongan beranggotakan puluhan jiwa, akhirnya mereka bermigrasi. Nabi Yakub, Simeon, Lewi, Yehuda, Ishkar, Zebulan, dan Naftali, Gad, dan Asher. Membawa istri dan anak masing-masing. Menyusul Ruben, Bunyamin, dan Nabi Yusuf yang sudah di Mesir. Hadirin yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, silakan masuk ke Mesir dalam keadaan aman sentosa. Nabi Yusuf menyambut mereka. Beliau lantas mempersilakan ayahanda dan ibunda beliau duduk di singgasana seraya membuka pembicaraan di momen haru bercampur bahagia itu. Wahai ayahandaku, wahai bapakku, sungguh inilah wujud nyata mimpiku dahulu. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbku telah membuatnya nyata. Akhirnya berkumpullah bahagia seluruh generasi pertama Bani Israel di Mesir. Hadirin yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Yusuf memberi mereka pemukiman istimewa di tepian sungai Nil. Demikian mereka berkembang biak selama 4 generasi, melewati beberapa dinasti Hyksos dan Koptik. Sebelum akhirnya mereka mulai tidak mentaati aturan Allah, aturan agama, hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala hukum mereka dengan perbudakan oleh Fir'aun.
Nabi Musa pun bawa mereka membelah Laut Merah untuk kembali ke Syam. Sembari membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, "Jika kalian bersyukur, niscaya aku akan tambahkan nikmatku untuk kalian. Namun, jika kalian kufur, sungguh azabku sangat pedih." Hadirin yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala sangat bijaksana, maha bijaksana. Bagaimana seandainya kalau Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Jika kalian bersyukur, niscaya aku akan tambahkan nikmatku untuk kalian. Namun jika kalian kufur, maka aku akan azab kalian." Tetapi Allah tidak berkata demikian. Allah Subhanahu wa taala tidak berfirman demikian. Jika kalian kufur, mengingkari nikmat-nikmatku, sungguh azabku amatlah pedih. Di Sam ini pula lah dahulu tinggal Nabi Ibrahim, leluhur mereka. Tetapi Nabi Ibrahim pun memiliki keluarga yang beliau sediakan tempat tinggal di Mekah. Kota yang tandus, tanpa tumbuhan, kering, tanpa sumur dan mata air. Istri sekaligus mantan budak beliau yaitu Hajar, dan putra pertama beliau yaitu Ismail dibawa ke lembah kering yang berpasir, yang sepi tak berpenghuni atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Di sanalah beliau melangitkan doa-doa dan melegenda. Doa-doa yang sangat terkenal. Ya Tuhan, jadikanlah negeri Mekah ini negeri yang aman sentosa. Jauhkanlah aku beserta anak cucuku agar tidak menyembah berhala. Doa yang menjadi pesan kuat kepada musyrikin Quraisy bahwa paganisme yang mereka lestarikan pasti akan sirna. Selain itu, iringan kisah Bani Israel di awal juz 13 dan kisah Bani Ismail di akhir juz 13 menegaskan bahwa kenabian yang akhirnya hanya ada pada keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam tidaklah terbatas pada keturunan beliau di Syam, tetapi di semenanjung Arab pun keturunan beliau ada yang menjadi seorang nabi, bahkan nabi akhir, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, ya insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kaum musyrikin mengimani dan mentaati nabi mulia tersebut dalam mentauhidkan Allah semata-mata dalam peribadatan. Tuhan yang hanya dengan mengingatnya hati menjadi tentram. Tuhan yang guru pun bertasbih memujinya beserta para malaikat karena takut kepadanya. Tuhan yang semua makhluk sujud kepadanya, baik yang di langit maupun yang ada di bumi. Mereka sujud dengan kemauan sendiri maupun terpaksa. Bahkan sujud pula orang-orang, bayang-bayang mereka pada waktu pagi dan petang hari, hanya kepadanya doa yang benar. Sementara berhala-berhala yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala tentulah tidak dapat mengabulkan apapun bagi mereka. Orang yang berdoa kepada berhala tidak ubahnya seperti orang yang membukakan kedua telapak tangannya ke dalam air agar air sampai ke mulutnya. Padahal air itu tidak akan sampai ke mulutnya. Sia-sia belakalah doa mereka. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menunda azab atas musyrikin. Allah Subhanahu wa taala bukannya ingkar janji. Jangan sekali-kali ada yang mengira bahwa Allah mengingkari janjinya. Sungguh Allah Maha Perkasa. Hadirin, sayangnya mereka selalu mengingkari. Apabila kami telah menjadi tanah, orang-orang musyrik berkata, apabila kami telah menjadi tanah,
Apakah kami akan dikembalikan menjadi makhluk yang baru? Tanya mereka penuh olokan. Mereka meminta agar dipercepat datangnya siksaan. Mereka terus mempertanyakan, mengapa tidak diturunkan kepadamu Muhammad suatu mukjizat dari Tuhannya? Sebenarnya sudah terlalu banyak mukjizat yang diperlihatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi selalu mereka tuduh sebagai sihir. Bahkan mukjizat teragungnya yaitu Al-Qur'an mereka ingkari. Padahal sungguh Al-Qur'an ini adalah penjelasan yang sempurna bagi manusia. Dalil yang sempurna bagi manusia. Petunjuk yang sempurna bagi manusia. Sekiranya ada suatu bacaan yang dengan itu gunung-gunung dapat digoncangkan, atau bumi jadi terbelah, atau orang yang sudah mati dapat berbicara, itu hanyalah Al-Quran. Ia diturunkan agar mereka diberi peringatan dengannya, agar mereka mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sajalah Tuhan yang Maha Esa, orang yang berakal, agar dapat mengambil pelajaran tersebut. Hadirin yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selanjutnya kita memasuki juz ke-14. Materi dari juz 14, yakni dari Quran Surat Al-Hijr, ayat 1, sampai Quran Surat An-Nahl, ayat 128, diceritakan bahwa amat dalam penyesalan orang-orang kafir itu nanti di akhirat kelak. Kelak, mereka akan berangan. Sekiranya mereka dahulu di dunia menjadi seorang muslim. Biarkanlah di dunia ini mereka makan sepuas-puasnya. Bersenang-senang sesuka hati mereka. Dan dilalaikan oleh hayalan kosong. Sungguh, iblis telah berhasil mewujudkan janjinya. Aku pasti akan jadikan kejahatan terasa indah bagi mereka. Iblis berkata seperti itu. Aku pasti akan jadikan kejahatan terasa indah bagi mereka. Apabila mereka ditanya, apakah yang telah diturunkan Tuhan kalian? Mereka menjawab, dongeng-dongeng orang terdahulu. Hadirin, mereka menuduh Al-Quran itu hanya diajarkan oleh seorang Nasrani berkebangsaan Romawi Timur kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal bangsa orang Romawi Timur itu ajam, non-Arab. Sementara Al-Quran berbahasa Arab yang jelas. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan pasti kami pula lah yang memeliharanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memelihara Al-Quran ini sampai akhir zaman. Sehingga tidak ada yang bisa mengotak-atik ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang bisa mengubah-ubah ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Hadirin, di antara mereka banyak yang tatkala diberi kabar di hari persalinan dengan kelahiran anak perempuan, dia menjadi murka. Sangat murka, sangat marah. Nampak wajahnya menjadi hitam kelam bercampur merah padam. Dia bersembunyi dari orang-orang banyak disebabkan kabar buruk yang disampaikan kepadanya. Apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan, ataukah akan menguburkannya ke dalam tanah secara hidup-hidup? Anehnya mereka mengklaim Allah memiliki anak perempuan berupa para berhala dan para malaikat. Sedang mereka sendiri tidak suka memiliki anak perempuan. Di antara mereka saat ditimpa kesengsaraan, maka kepada Allah saja mereka minta pertolongan.
Tetapi setelah Allah Subhanahu wa taala menolong mereka, malah mereka menyekutukan Allah. Pun jikalau Allah Subhanahu wa taala bukakan kepada mereka salah satu pintu langit, lalu mereka naik ke atasnya, mereka tetap akan nyinyir. Sesungguhnya pandangan kamilah yang dikaburkan, kami sedang disihir. Hadirin yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mereka enggan mengimani Allah Subhanahu wa taala, sombong dari mengesakannya, dan congkak dari mentaati perintahnya. Padahal Allah Azza wa Jalla telah mengutus Rasul untuk setiap umat demi menyerukan sembahlah Allah dan jauhilah tagut. Tagut adalah objek ibadah selain Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah lah yang mengeluarkan mereka dari perut ibu mereka dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Lalu dia memberi pendengaran, penglihatan, dan hati nurani. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah memberi minum dari apa yang ada dalam perut hewan ternak berupa susu murni antara kotoran dan darah yang mudah ditelan bagi orang-orang yang meminumnya. Padahal Allah Subhanahu wa taala hasilkan dari perut lebah itu minuman madu yang beraneka ragam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Padahal segala nikmat yang ada pada mereka hanyalah datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Padahal semua yang di tangan mereka adalah fana dan yang kekal hanyalah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Padahal jika mereka menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, niscaya mereka tidak akan dapat menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jikalau mereka menghitung nikmat-nikmatku, niscaya mereka tidak akan dapat menghitung nikmatku, karena nikmat Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak. Hadirin, kalau kita perhatikan di dalam diri kita sendiri, dari ujung rambut sampai ujung kaki, alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dengan sempurna, mempunyai 2 mata, 2 tangan, 2 kaki, 2 telinga, 1 mulut. Alhamdulillah, sempurna Allah menciptakan kita. Betapa beratnya bagi orang yang hanya memiliki 1 mata. Betapa susahnya bagi orang yang hanya memiliki 1 kaki. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kita karunia yang banyak, karunia yang lengkap. Maka dari itu, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu yang mana yang telah kau dustakan? Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia Allah yang banyak kepada kita. Hadirin, kini tanyakanlah wahai Rasul pada mereka. Apakah layak kalian wahai kaum musyrikin menyandingkan berhala-berhala bersama Allah dalam peribadatannya? Apakah kalian memandang setara seorang hamba sahayang yang tidak berdaya berbuat sesuatu dengan seorang yang kaya raya lagi gemar menginfakkan hartanya itu secara sembunyi-sembunyi atau secara terang-terangan? Samakah keduanya? Maka mengapa kalian syarikatkan berhala-berhala yang tak berdaya dengan Allah yang maha kaya lagi maha memberi rizki? Apakah kalian memandang sama antara 2 orang laki-laki? Salah satunya tunawicara dan menjadi beban penanggungnya dengan orang yang menyuruh berbuat keadilan dan dia berada di jalan yang lurus? Maka apakah yang kuasa mencipta sama dengan yang tidak dapat menciptakan apapun? Amatlah jauh kalian dari kehanifan
akidah Nabi Ibrahim yang kalian banggakan itu. Tapakilah jejak beliau yang sebenarnya. Jejak beliau yang lurus dalam tauhid. Tanyakanlah wahai Rasul, belumkah kalian simak kisah umat Nabi Lut yang memaksa ingin melakukan kekejian kepada para malaikat yang sedang menjelma menjadi tamu yang rupawan. Karena mereka buta dalam mabuk dosa, maka Allah Subhanahu wa taala menghancurkan kota Sodom yang mereka tinggali. Belumkah kalian mendengar hikayatul ashabul aikah? Mereka zalim karena mereka menyembah berhala berupa pohon aikah. Maka Allah Subhanahu wa taala pun membalaskan dendam atas mereka dengan azab yang pedih, azab yang membinasakan. Ataukah mereka belum mengetahui berita punahnya Ashabul Hijr, kaum Samud yang menghuni dataran Hijr? Telah kami anugerahi mukjizat berupa untanya. Kami karuniakan mereka kekuatan dan kepandaian memahat gunung-gunung batu menjadi rumah. Namun, karena mereka berpaling, kami musnahkan mereka semua. Di akhirat kelak, tempat kembali mereka adalah neraka Jahannam yang berpintu 7. Setiap pintu telah ditetapkan untuk golongan tertentu dari para pendosa, dari para pendurhaka. Hadirin, beritahukanlah kepada mereka, wahai Rasul, bahwa barang siapa yang beramal soleh, barang siapa yang berbuat amal soleh, berlaku adil, ihsan, membantu kerabat, melarang dari kekejian, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, pastilah akan kami berikan padanya kehidupan yang baik dan akan kami beri balasan dengan pahala yang berlipat-lipat, dengan balasan surga Allah Subhanahu wa taala yang luasnya seluas langit dan bumi. Itulah balasan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah karuniakan kepada orang-orang yang berbuat baik. Hadirin, perumpamaan musyrikin Quraisy ialah laksana negeri yang dahulunya aman, lagi tentram, rezeki datang kepadanya melimpah ruah dari segenap penjuru, tetapi penduduknya mengingkari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menimpakan kepada mereka bencana kelaparan dan ketakutan disebabkan apa yang mereka perbuat. Padahal telah datang kepada mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri, tetapi mereka mendustakannya. Semestinya mereka beriman pada sang nabi serta teguh di atas keimanan dan tak goyah walau disiksa. Tetapi barang siapa kafir kepada Allah Subhanahu wa taala setelah dia beriman, maka kemurkaan Allah menimpanya dan mereka akan mendapatkan azab yang pedih, azab yang besar. Mereka bak seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat menjadi cerai-berai kembali. Hadirin, seluruh wahai Rasul, ajaklah manusia wahai Rasul kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik. Berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Kabarkanlah kepada hamba-hambaku bahwa akulah yang maha pengampun, maha penyayang, agar mereka tak putus harapan dari taubat kepadaku. Wahai Rasul, kabarkanlah kepada hamba-hambaku bahwa sungguh azabku adalah azab yang sangat pedih, supaya mereka takut dari mendurhakaiku. Hendaklah rasa harap mereka berbalut takut, serta hendaklah rasa takut mereka berselimutkan harap. Kami mengetahui bahwa dadamu, wahai Rasul, terasa sempit disebabkan apa yang mereka celotehkan, apa yang mereka katakan. Maka bertasbihlah, sujudlah, sembahlah Tuhanmu sampai ajal datang kepadamu. Bersabarlah, namun
Kesabaranmu itu pun semata-mata dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sungguh Allah berserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Demikian hadirin yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Bapak Ibu yang ingin bertanya, kami persilakan baik melalui kolom chat maupun raise hand. Baik, sambil menunggu pertanyaan. Baik, ini sudah ada Ibu Eti Kamarudin. Silakan Ibu. Mikrofonnya. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Nana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Eti. Senang mendengarkan ceramah dari Ustaz. Terima Ini kasih, Bu. seiring Alhamdulillah. tentang surat Yusuf. Saya sering mendengar dalam acara pernikahan suatu ungkapan kebahagiaan yang dikatakan seperti Yusuf dan Zulaikha. Padahal kita tahu dahulunya suatu peristiwa menyebabkan Nabi Yusuf masuk penjara. Nah, mohon kejelasan lebih lanjut apakah ini keliru atau bagaimana, Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Terima kasih, Bu. Pertanyaannya. Hadirin yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mencermati, kalau kita menghayati, kalau kita membaca hikayat kisahnya Nabi Yusuf bersama Zulaikha, Masya Allah, hadirin. Nabi Yusuf seorang yang tampan. Seorang Nabi yang tampan, rupawan, Masya Allah. Lalu Zulaikha sangat menginginkan dia supaya dia bergaul dengannya. Hadirin, sesungguhnya Nabi Yusuf adalah manusia biasa. Tetapi beliau hanya mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam salah satu ayat di dalam surat Yusuf, ketika Zulaikha mengajak Nabi Yusuf untuk berhubungan intim, Nabi Yusuf berkata, "Walaqad hammat bih." Bapak Ibu hadirin, walaqad hammat bih. Laqad dalam bahasa Arab disebut at-taukid, penegasan. Walaqad hammat, kemudian pakai tasydid. Artinya Nabi Yusuf benar-benar ingin. Sebagai manusia biasa, beliau ingin sekali berhubungan intim kepada Zulaikha. Tetapi apa? Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada Nabi Yusuf. Nabi Yusuf melihat cahaya Allah Subhanahu wa taala. Yang tadinya ingin, akhirnya Allah memalingkan dia. Allah Subhanahu wa taala memalingkan dia dan akhirnya terjadilah kisah tentang Nabi Yusuf dan Zulaikha ini. Saring Zulaikha menarik dari arah belakang, lalu diadili. Tetapi endingnya, Zulaikha itu meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni beliau karena kekhilafan beliau. Karena kekhilafan Zulaikha yang selama ini berlaku tidak adil kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengampuni beliau. Berkaitan dengan pertanyaan Ibu, ketika di pernikahan, semoga mungkin ada orang yang mendoakan, semoga Anda, suami istri, bahagia seperti bahagianya Nabi Yusuf dan Zulaikha. Setelah Zulaikha meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Nabi Yusuf bahagia hidupnya
Dan Zulaikha juga bahagia hidupnya. Bahagia, sentosa, dan aman, Ibu. Menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Demikian, Ibu. Semoga bisa menjawabnya. Baik, terima kasih Ustadz. Belum ada juga pertanyaan yang lain. Baik, Ustadz melanjuti cerita barusan. Apakah itu artinya ketika Allah memberikan pasangan, maka Allah akan memberikan pasangan yang baik dengan yang baik? Kita ambil hikmah dari cerita ini. Itu yang pertama Ustadz. Dan kemudian penjelasan Ustadz di juz 13 tadi terkait dengan syukur dan kufur. Kalau secara kasat mata, apakah kita bisa melihat orang yang bersyukur itu dia akan menyederhanakan keinginannya dan dia hanya berharap bahwa hidupnya ada keberkahan dari Allah. Sedangkan orang yang kufur adalah orang yang selalu mengingkari nikmat Allah dengan tidak merasa cukup berapapun nikmat yang Allah kasih. Apakah sebagai orang awam kita bisa melihat dari situ, Ustadz? Terima kasih. Baik, Ibu. Terima kasih pertanyaannya. Bagus sekali, Ibu. Alhamdulillah. Pertanyaan para jamaah, alhamdulillah bagus-bagus sekali. Baik. Yang pertama adalah, betul, Ibu. Apa yang Ibu katakan, pertanyaan pertama betul. Jadi, orang Muslim yang baik pasti akan mendapatkan pasangan yang baik. Muslimah yang baik, insya Allah mendapatkan Muslim yang baik. Para penzina akan mendapatkan seorang penzina. Penzina laki-laki akan mendapatkan disandingkan dengan penzina wanita. Para pencuri laki-laki akan disandingkan dengan para pencuri wanita. Semuanya sudah disandingkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pelajaran buat kita, Ibu. Lalu punten Ibu, Bapak Ibu, jodoh itu rezeki atau apa, Bu? Ya, rezeki. Rezeki. Yang namanya rezeki, Bu, insya Allah bisa kita carikan, Bu. Ya, Ya, Allah. bisa kita usahakan. Insya Allah. Setelah itu kita berdoa. Setelah itu kita tawakal ala Allah, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana supaya kita mendapatkan pasangan yang baik? Dimulai Ya, sepertinya ada gangguan koneksi. Baik, Bapak Ibu, sambil menunggu kembalinya Ustadz, kami himbau kembali agar Bapak Ibu untuk mengisi link daftar kehadiran dan setiap hari acara ini ada di jam 9 dan di link yang sama. Baik, bagi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Halo, jangan Ibu. lupa, ya silakan Ustadz. Maaf Ibu, tadi sinyalnya jelek. Ya, baik, mengenai rezeki, usaha, tentang pasangan yang baik. Baik Ibu, terima kasih. Kalau kita ingin mendapatkan pasangan yang baik, kita mulai dari diri sendiri. Setelah kita memperbaiki diri sendiri, memantaskan diri kita, insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan mencarikan kita pasangan yang baik pula. Ya. Karena di awal tadi saya katakan bahwasannya orang muslim, laki-laki muslim, insya Allah akan disandingkan dengan laki-laki muslim yang baik, insya Allah akan disandingkan dengan muslimah, wanita muslim yang baik. Begitu juga sebaliknya. Muslimah yang baik akan disandingkan dengan muslim yang baik. Para penzina akan disandingkan dengan para penzina yang lain. Para pencuri akan disandingkan dengan para pencuri yang lain. Betul, Ibu. Apa yang Ibu tanyakan betul. Jadi seperti itu, Ibu. Untuk pertanyaan pertama. Adapun pertanyaan yang kedua, tadi apa, Bu? Punten. Terkait syukur dan kufur. Oke, Kita baik, lihat Ibu. secara kasat mata. Terkait syukur dan kufur nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa yang Ibu tadi katakan benar, bahwasannya
orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan sombong, tidak akan congkak kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada juga manusia, Ibu. Ya. Dia akan semakin dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dia semakin hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia semakin kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan dia tidak semena-mena terhadap manusia. Dan dia tidak boros, karena kita tahu bahwasannya boros itu adalah perbuatan setan. Ya. Sesuai dengan proporsinya. Sesuai dengan proporsinya. Dan kita juga tidak berlebihan dalam membelanjakan harta. Dan orang-orang yang bersyukur, insya Allah selalu dalam koridor yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu, Ibu. Demikian, Ibu. Baik, terima kasih Ustadz. Ini ada jamaah Ibu Fei bertanya, bagi yang dilarang puasa oleh dokter sehingga wajib bayar uang fidyah sebagai pengganti hari puasanya yang ditinggalkan dan sudah tahu jumlah hari-hari puasa tersebut jauh hari sebelum akhir Ramadan. Maka bolehkah membayar fidyah sebelum akhir Ramadan, Ustadz? Boleh sekali, Ibu. Boleh sekali. Ya, boleh sekali, Ibu. Baik. Di dalam surat keputusan MUI dan Basnas nomor 7 tahun 2023, kalau fidyah itu Bapak Ibu hadirin yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menurut Imam Asy-Syafi'i adalah 2 mud. Ya, 2 mud. 1 mud itu 1 takaran tangan orang dewasa. Berarti kalau 2 mud itu ya 2 telapak tangan orang dewasa. Kalau lebih baik. Di dalam ayat surat Al-Baqarah, kalau lebih baik lagi, lebih mulia lagi, lebih bagus lagi Bapak Ibu. Ya. Kemudian bisa dikonversikan ke dalam rupiah Bapak Ibu, yaitu surat keterangan SK MUI dan Basnas nomor 7 tahun 2023, 1 hari itu untuk membayar fidyah Rp60.000. Rp60.000. Jadi kalau Bapak Ibu sudah mengetahui hari-hari yang ditinggalkan, contoh, misalkan hari yang ditinggalkan 30 hari, berarti 30 hari dikali 60.000. 1.800.000. Adapun kalau ingin melebihkan, maka itu lebih baik Bapak Ibu. Lebih bagus. Dan pahalanya berlipat-lipat insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Demikian seperti itu Ibu. Mudah-mudahan bisa menjawabnya. Baik, terima kasih Ustadz. Sepertinya sudah tidak ada lagi pertanyaan dari jemaah dan mungkin sesi untuk tanya jawab ya. Suaranya begitu sih. Assalamualaikum Bu Indah, boleh bertanya? Ya, silakan Ibu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Assalamualaikum Ustadz Nana. Dalam Waalaikumsalam surat Al-Quran warahmatullahi itu Ustadz, kan ada 114 surat. Terus Betul, saya membaca juga di kisah Nabi Muhammad, kurang lebih beliau menerima surat-surat itu kurang lebih 23 tahun, surat per surat, kalau nggak salah Ustadz. Betul. Yang saya ingin tanyakan, dalam surat-surat yang 114 buah di dalam dalam kitab Al-Quran itu, apakah Allah memberikan satu surat kepada Nabi bahwa misalnya peristiwa A, itu peristiwanya tidak terlalu panjang ceritanya, jadi ada yang pendek, ada yang panjang. Apakah surat-surat yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad itu selama 23 tahun sesuai dengan peristiwa yang dialami oleh Nabi Muhammad atau sahabat-sahabatnya? Demikian Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Ibu, pertanyaannya bagus Bu. Alhamdulillah. Baik. Hadirin yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbeda dengan Rasul-Rasul terdahulu. Kalau Rasul-Rasul terdahulu, kenapa umatnya banyak sekali yang durhaka kepada mereka? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala langsung
menurunkan langsung satu kitab kepada mereka. Karena apa? Karena umatnya meminta langsung supaya diturunkan satu kitab kepada mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung mengabulkan. Seperti umatnya Nabi Musa alaihissalam. Umatnya Nabi Musa alaihissalam meminta supaya, hai Musa, pintalah kepada Tuhanmu agar Tuhanmu itu menurunkan satu kitab langsung kepada kami. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Mereka tidak bisa mengerjakan semua perintah-perintah yang ada di dalam kitabnya. Lalu mereka mengingkarinya. Begitu juga dengan Injil Nabi Isa alaihissalam. Sama. Umatnya Nabi Musa dengan Nabi Isa juga sama. Mereka meminta kepada Tuhannya Nabi Isa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Alkitab, menurunkan Injil sekaligus. Lalu mereka tidak bisa mengerjakan semua perintah-perintah dan menjauhkan segala larangannya. Berbeda dengan kita, Bapak Ibu. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan apa yang Ibu Yanti katakan betul, menurunkan ayat-ayat sesuai kondisi pada masa itu. Ya, berangsur-angsur. Agar apa? Agar umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faidahnya apa Bapak Ibu? Manfaatnya apa Bapak Ibu? Agar umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa mengerjakan sedikit demi sedikit perintah dan larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad SAW pernah ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Nabi Muhammad SAW bersama malaikat Jibril di Gua Hira, ketika malaikat Jibril mengajarkan ayat-ayat Al-Quran kepada beliau, mewahyukan kepada beliau, alaihi salatu wassalam, akhirnya Rasulullah SAW tergesa-gesa untuk bisa menghafalkannya, bisa membaca dan menghafalkannya. Allah langsung tegur, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung tegur Nabi Muhammad SAW, ya Muhammad, jangan kau cepat-cepat untuk menguasai, untuk cepat bisa menguasai ayat tersebut. Pelan-pelan, supaya masuk ke dalam hatimu, supaya engkau bisa melaksanakan apa yang terdapat di dalam kandungannya. Betul Ibu. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran selama 23 tahun. Supaya apa? Faidahnya adalah, manfaatnya adalah agar umatnya Nabi Muhammad SAW tidak berat dalam menjalankan perintah dan larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjalankan perintah dan menjauhi segala larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian Ibu, semoga bermanfaat.